Shalom, selamat pagi keluarga di sisi. Halo. Shalom. Apa kabarnya? I'm blessed. Nah, puji Tuhan ya. Merdeka. Merdeka. Nah, kita ketemu lagi. Kita akan berkumpul memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita akan bersukacita, ucapan syukur di mana kita telah menikmati kasih karunia Tuhan, hidup dalam perlindungannya, kita mendapatkan berkat-berkatnya, dan kita menikmati salah satunya yaitu udara untuk kita bernapas dan kita sehat. Kita berkumpul lagi, ya ucapan syukur, kita akan melakukan segala sesuatunya bersama Tuhan yang kita lakukan terus untuk perjalanan. Dan kita tetap bersukacita. Dan kita berdoa, Bapa kami bersyukur karena berkat-Mu pada pagi hari ini, Bapak kita berkumpul menyambut hari-Mu, Bapak, menyambut sukacita dan hari demi hari ke depan, Bapak. Puji syukur, terima kasih, Bapak. Kumpul ucapan syukur yang kami nyatakan, Bapak, lewat ujian bimbingan ini, Bapak. Bagaimana kita bersyukur, Bapak, karena Engkau selalu bersama kami. Kau menolong kami, menyertai kami, memberi akal hikmat pada kami, Bapak. Dan Kau memberikan kesehatan pada kami, Bapak. Dan pada waktu ini, Bapak, kesehatan Bapak, benar-benar firman-Mu, Bapak. Sama Bapak juga memberikan kekuatan bagi kami, pengertian yang luar biasa untuk kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin.
kekuatan kecil.
yet to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether holy, altogether
hanya darah-Mu Tuhan menebus kami, sehingga dosa kami bersih, sehingga hidup kami dibenarkan, bukan karena kami, tapi karena darah-Mu, karena pengorbanan Yesus, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga saat ini kami dapati bahwa kami benar di hadapan-Mu. Bukan karena usaha kami, bukan karena prestasi kami, tetapi karena kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami, karena kasih-Mu yang lebih besar daripada dosa. Terima kasih Bapak dan ucap syukur untuk hari ini. Tuhan, Engkau berikan kesempatan untuk kami bersyukur, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Itu yang kau nantikan Tuhan. Bukan karena kebutuhan-Mu Tuhan untuk kami menyembah, tapi itu karena kebutuhan kami. Karena kerinduan-Mu Tuhan untuk dekat dengan kami Tuhan. Itu yang buat Engkau menantikan kami datang ke hadirat. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, untuk keberadaan-Mu dalam hidup kami. Sebagaimana kami ada saat ini, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami memohon supaya berbaik kepada Engkau. Roh Kudus supaya memimpin kami, supaya memimpin jalan pikiran kami, hati kami, sehingga hati kami terarah kepada-Mu. Sehingga kami boleh mengerti setiap apa yang Engkau nyatakan. Isi hati itu adalah hidup kami hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua sepakat berkata, amin. Oke. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? I'm blessed. Yes, kita semua diberkati. Amin. Amin. Aku mau membahas tentang satu hal yang sampai hari ini banyak sekali yang gereja yang salah ajarkan ya. Hidup dalam roh dan kebenaran. Kalau kita baca judulnya nih, hidup dalam roh dan kebenaran, apa yang langsung kita pikirkan? Apa yang langsung kita pikirkan ketika kita mendengar hidup dalam roh dan kebenaran? Ya. Apa coba? Satu aja ya. Pengen dengar apa yang kita pikirkan pertama kali ketika kita dengar tentang hidup dalam roh dan kebenaran. Hidup sesuai jalan Tuhan. Hidup sesuai dengan Tuhan. Oke. Satu aja, ada yang mau lagi? Nah, pertanyaannya, pernah nggak sih kita merasa ya kan? Aku udah coba hidup benar. Siapa yang hari ini sudah merasa untuk hidup benar? Ya. Tapi rasanya kok gagal. Nah, kita semua alami ya. Ya, bahkan pengkhotbah kelas dunia pun pasti mengalami. Ya. Ketika orang seorang pengkhotbah memberikan khotbah tentang hidup dalam roh dan kebenaran, dia pasti juga akan berpikir, berarti yang akan aku ajarkan kepada jemaatku, pada umatku, pada murid-muridku adalah bagaimana caranya hidup dalam roh dan kebenaran. Nah, ketika dia ngomong, kamu berarti harus benar, hidupku harus seperti ini, A, B, C, D, dan itu harus benar semua. Pertanyaannya, bagaimana dengan dirinya sendiri? Ya. Demikian juga aku, ketika aku mengajarkan dan aku memberikan kriteria kehidupan yang benar itu harus A, B, C, D, dan E. Pasti aku akan berbalik pada diriku sendiri. Apakah aku dapat memenuhi syarat itu semua? Ya. Kita tahu ada ayat mengatakan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita coba lihat ayatnya ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ya, inti dari firman Tuhan itu seperti ini. Coba buka juga 4. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Setelah aku beruntung ya mendapat pengertian tentang ini, karena ini yang menjadi rahasia banyak orang, banyak gereja bagaimana melakukan firman ini, sehingga mereka dari mereka dan mencoba dan pasti mereka gagal. Ya, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tetapi saat akan datang dan sudah tiba sekarang, artinya sudah tergenapi sebenarnya. Terus kapan tergenapinya? Ya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Allah adalah roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Nah, kalau kita nggak bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran, nyampe ya? Nyampe ya? Nggak nyampe. Ya, nggak nyampe. Nah, kembali lagi tadi, ya kan? Kita sering frustasi ya kan? Aku harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Terus piye Pak caranya gitu? Ya kan, sedangkan aku sendiri perbuatanku kadang-kadang nyeleneh gitu, ya kan? Nggak benar, perkataanku masih nggak benar. Terus bagaimana aku bisa menyembah? Terus piye aku menyembah dalam roh dan dalam roh apa harus ngeroh gitu? Harus berbahasa roh. Terus bagaimana kalau aku belum bisa berbahasa roh? Ya kan? Nah, bahasa roh, karunia roh itu semua penting. Kita harus punya, dan kita sudah punya. Tinggal bagaimana kita menghidupi itu semua. Ya kan? Tetapi kembali lagi nih, kadang orang frustasi, terus bicara caranya menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, kita buka Yesaya 64 ayat 6. Ini kenyataan. Tidak bisa orang sangkal ini, tidak bisa orang berdalih. Aku udah benar Pak sama penyembahanku pasti benar. Ya kan? Yesaya 64 ayat 6. Coba dibaca. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Amin. Amin. Ya. Segala kesalahan kita seperti apa? Kain kotor. Kain kotor. Segala apa? Kejahatan apa kesalahan? Kesalahan itu apa? Kebenaran, kekudusan. Kebenaran kita, segalanya, ya kekudusan kita ini itu seperti kain kotor ya depan Tuhan. Berarti kalau kita dituntut untuk benar dan rohani dalam hal menyembah, nyampe nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya bohong kalau ada orang bilang, oh yang kamu harus dulu benar dulu. Kalau kamu nggak hidup benar, ya kamu nggak bisa berbahasa roh, ya kan? Kamu nggak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu bohong. Karena ini kenyataan firman Tuhan katakan, nggak ada orang yang salah. Kesalahan itu dianggap sebagai kain kotor. Coba lihat lagi, Roma 3 ayat 20. Roma 3 ayat 20. Ya ini sering aku pribadi kontroversial sama beberapa hamba Tuhan ya, karena dituntut harus benar. Ya. Roma 3 ayat 20. Jangan baca. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Amin. Amin. Ya, tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi tentang kesalahan. Kesalahan itu relatif. Menurut orang baik, menurut orang kudus itu bisa. Tapi menurut orang kamu berbuat baik belum tentu menurut orang lain itu baik. Tapi namanya hukum Taurat itu hukum tertinggi kebaikan. Standarnya tanda surgawi. Ya. Dikatakan sebenarnya tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini, ya kan? Aneh kan? Orang melakukan hukum Taurat, melakukan standar tertinggi hukum surgawi, dia dikatakan apa? Tidak ada yang dibenarkan. Bahkan buahnya apa? Mau. Nah, kebenaran dengan standar tertinggi aja orang gagal. Ya. Bagaimana dengan firman tadi? Bahwa kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa?
Menyembah di dalam roh dan kebenaran itu, ya, itu bukan berbicara tentang prestasi kita, bukan bicara tentang perbuatan baik kita. Kalau itu berbicara tentang perbuatan baik kita, ya, pasti gagal. Ya. Nah, makanya dikatakan dalam Roma 8 ayat 9, coba dibaca. Roma 8 ayat 9. Karena ini berhubungan erat sekali. Benar dan roh. Di dalam kebenaran dan di dalam roh. Roma 8 ayat 9. Dikatakan apa? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Hari ini kita semua punya roh Kristus ya? Ya. Amin. Kita semua sudah lahir baru, punya roh Kristus. Ada roh Tuhan di dalam kita. Artinya apa? Kita tidak hidup di dalam daging lagi, tapi dalam roh. Ya. Karena apa? Karena roh Allah sudah diam dan tinggal di dalam kita, dan kita ada di dalam Dia. Amin. Tadi ketika Mas Yudi, Mbak Rere, Mbak Vera perjalanan ke sini, sudah ada di dalam gerbang nomor 135 belum? Belum. Tapi setelah masuk, sudah belum? Sudah di dalam toh. Kita di sini melakukan kebaikan, kita di sini melakukan apa? Nyapu-nyapu atau tidur atau apapun juga, atau kita sekarang disebut saat ini semua ada di dalam rumah gerbang 135. Amin. Ya. Jadi ini bukan bicara tentang perbuatan baik, tapi berbicara tentang kondisi kita saat ini, identitas diri kita di dalam Kristus. Ya. Menyembah, ya, yang pertama ya, menyembah dalam roh, yaitu hidup dari dalam, bukan dari luar. Sumbernya apa? Dari dalam ini. Kondisi yang di dalam ini, ya. Yesus bilang penyembah sejati itu menyembah dalam roh. Artinya kita menyembah bukan untuk jadi rohani, ya. Tapi karena kita ini sudah punya Roh Kudus di dalam kita, maka kita menyembah di dalam Dia. Amin. Berarti ya, bukan kita menyembah untuk kelihatan rohani atau jadi manusia rohani, enggak. Karena ini kita sudah menjadi manusia rohani, sudah ada Roh Kudus dalam kita. Ketika kita menyembah itu, kita menyembah di dalam Dia. Karena Mas Yudi, kita semua ada di rumah ini. Ketika kita menyembah ada di dalam rumah ini. Sama gitu. Berarti ya korelasinya. Ya. Itu kondisi identitas diri kita. Ya. Kamu tidak perlu mengajar tentang kita tidak perlu mengejar hadirat Tuhan itu jauh-jauh. Karena apa? Karena hadirat itu sudah tinggal di dalam kita, masing-masing. Jadi kadang-kadang orang itu menyembah di dalam roh dan kemudian mereka akan merasakan cari-cari hadirat Tuhan ada gak ya sih? Kalau rasanya biasa-biasa, berarti gak ada hadirat Tuhan. Berarti orang itu gak diurapi lah dan sebagainya. Padahal hadirat Tuhan sudah ada di dalam diri dia. Tidak perlu merinding-merinding, tidak perlu rasanya atau manifestasi apa yang sampai rokok-rokok, nggak perlu. Itu bukan tanda hadirat Tuhan. Itu bisa menjadi tanda hadirat Tuhan. Tapi hadirat Tuhan tidak harus seperti itu. Amin. Hadirat Tuhan bisa ketika kita sedang dalam masalah, kita butuh penyelesaian, butuh keputusan, kita dapat hikmat, itu hadirat Allah, termanifestasi. Amin. Karena ada hadirat Allah di dalam hidup kita. Ilustrasinya gimana? Ya kan, misalkan ini ada wifi misalnya, siapa yang rumahnya ada wifi? Apalagi di Parapan ada wifi ya. Nah, wifi-nya kuat misalkan, ya, wifi-nya kuat, tapi kita ini terus nggak dapat dia ada wifi, kita tak keluar nyari wifi, ya kan? Atau enggak? Kita bisa nggak? Berarti kita nggak nyambung dengan wifi di sini. Amin. Berarti ya. Nah, hidup dalam roh itu juga segitu. Kita nggak lagi nyari koneksi dengan surga, enggak. Tapi kita sudah sadar bahwa kita ini sudah tersambung dengan surga. Tinggal kita pakai, kita manfaatin untuk kita lembah, untuk kita bekerja, untuk kita berpikir, untuk kita menasehati, untuk kita melayani.
Ya. Jadi kita tidak sedang mencari koneksi ke surga dengan penyembahan kita, tapi karena kita sudah terkoneksi tersambung dengan surga, kita menyembah. Itu sebagai respon kita. Amin. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, menyembah dalam kebenaran itu menyadari siapa kita di dalam Kristus. Ya, dulu kebenaran itu dianggap soal perilaku benar. Ya, dulu ya, cara-cara yang lama. Kalau engkau perilaku benar, berarti kau benar. Kalau engkau tidak perilaku tidak benar, ya tidak benar. Ya, tapi Yesus datang itu menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah siapa? Pribadi dia sendiri. Yuk kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Jangan baca Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. 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 Ya. Artinya waktu kita menyembah dalam kebenaran ini, karena kita ada di dalam Kristus dan Kristus dalam kita, ada kebenaran pribadi, kebenaran di dalam hidup kita. Kita tidak datang dengan rasa bersalah lagi. Ya. Tapi dengan kesadaran bahwa kita ini sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Amin. Ya. Ketika kita menyembah di dalam kebenaran, itu artinya bukan kita akan mau menunjukkan kebenaran kita, enggak. Tapi itu identitas Kristus, pribadi Kristus yang ada di dalam hidup kita, dan itu identitas kita. Sehingga apa? Karena ini kita sudah dibenarkan ketika kita menyembah, ketika kita mengagungkan Tuhan, ya, tidak ada rasa bersalah. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Aku ini layak nggak sih di hadapan Tuhan? Aku ini bersalah nggak sih? Caraku menyembah ini boleh nggak sih? Enggak lagi seperti itu. Amin. Ya, tapi kita lost aja, kita nyantai dengan Tuhan, kita tidak ada penghalang dosa lagi. Ya, di dalam 25:21 saya bacakan ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi di hadapan Allah kita sudah benar. Karena apa? Karena ada Kristus di dalam hidup kita. Jadi ketika kita datang kepada Bapa, kita datang dengan kebenaran Kristus. Amin. Amin. Jadi nggak ada keraguan lagi. Mantap gitu. Ya. Dan itu yang membuat kita, respon kita bersemangat, antusias. Nggak ragu-ragu, nggak malas-malasan, nggak menunda, maksudnya gitu. Oh ya, aku sudah diterima oleh Bapa, mumpung nih ya aku nggak perlu pakai ini itu syarat ini dan pakai sesajen dan lain sebagainya, ya kan? Bapak sudah menerima aku dan dia menantikan aku. Amin. Ya, seperti si bungsu ketika dia dalam kehidupannya yang paling jelek, ya, yang paling hina, dia datang pada Bapak, ya, apa yang terjadi? Bapak menolak dia, ya. Identitasnya langsung dipulihkan saat itu juga. Amin. Ya, dia enggak, coba kamu nanti dulu, kamu enggak boleh, kamu harus dari hamba dulu, atau kamu harus melayani aku dulu, benar-benar lihat dulu ketika aku enggak seperti itu. Langsung saat itu juga dikasih cincin, dikasih jubah, dikasih kasut, ya, dan sama dengan Bapak. Dan dia bukan hamba, tapi Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa dia langsung berbuat baik? Apa perilakunya langsung baik? Enggak. Dia masih punya habit buruk. Dia mungkin masih punya pikiran buruk. Dia mungkin mau disenggol si sulung, karena mungkin masih marah juga, masih jaga. Atau ada hambanya yang kurang ajar dengan marah. Atau mungkin dia masih mau curi-curi uang juga. Tapi apakah statusnya berubah? Enggak. Dia tetap Tuhan. Dia tetap anak. Di mata bapaknya dia tetap ahli waris. Jadi tidak ada penghalang lagi. Amin. Ya, itu kebenaran. Yang ketiga, kasih karunia itu membebaskan kita dari usaha diri sendiri.
Banyak orang berpikir kalau aku mau hidup dalam roh, aku harus lebih berdoa, aku lebih kudus, aku lebih banyak puasa. Itu pikiran orang seperti itu. Dan itu yang didengung-dengungkan gereja saat ini. Ada puasa Esther lah, ada puasa Daud lah, ada syarat-syarat dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya doamu dijawab, supaya doamu berkenan, supaya penyembahmu itu benar. Ya. Tapi kasih karunia berkata seperti ini, Roh Kudus bukan datang karena kamu cukup baik, ya. Tapi karena apa? Tapi karena Yesus sudah cukup sempurna di dalam kamu. Amin. Pekerjaan Tuhan sudah cukup sempurna di dalam kamu, nggak kurang, nggak kelupaan apapun. Gitu. Yuk kita lihat Galatia 3 itu. Ya ada keras nih firman. Galatia 3 ayat 3. Baca. Galatia 3:3. Silakan dibaca. Ayo baca. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah, keras ya Yesus. Adakah kamu sebodoh itu? Ya ini teguran ya. Karena apa? Karena udah dikasih karunia kebenaran masih kurang cukup benar gitu. Nah, dia seperti itu. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Mulai dengan roh gimana sih? Mulai dengan roh apa? Kita ini sudah diselamatkan roh kita gitu. Amin. Ya, kita sudah menjadi ciptaan baru. Roh kita sudah diubah, roh sudah bekerja dalam hidup kita. Ya. Terus kemudian apa? Kemudian orang-orang ini berusaha untuk benar lagi gitu. Berusaha untuk hidup benar supaya dibenarkan gitu. Sehingga apa? Daging lagi. Amin. Ya. Tugas kita ini bukan dorong untuk mendorong diri sendiri supaya kita sampai ke atas, tapi percaya dan ikuti aliran Roh Kudus itu. Itu tugas kita. Ya. Bayangin kalau kita naik eskalator, ya kan? Kita naik eskalator nih, siapa? Ya, siapa yang pernah naik eskalator? Ya kan? Pernah nggak eskalatornya macet? Pernah. Terus gimana jalan? Jalan. Kalau eskalatornya nggak macet jalan, pernah nggak lari ke atas mau eskalatornya jalan? Pernah. Ya, nggak sabar lah. Kalau misalkan eskalatornya jalan dan kita tetap diem aja, nyampe ke atas nggak? Nah, Tuhan mau seperti itu. Ya, jangan usaha lagi, karena Pak Tuhan sudah bawa kita gitu. Ya, jadi kita jangan dorong kita untuk menjadi layak lagi, karena apa? Kita sudah layak. Jangan kita berusaha untuk benar, dibenarkan karena kita sudah benar. Jadi kita berbuat benar itu bukan untuk jadi benar. Tapi karena kita sudah dibenarkan, kita sudah orang benar, maka perbuatan kita mencerminkan kebenaran itu. Amin. Ya. Nah, hidup dalam roh, ya, hidup dalam roh. Yaitu apa? Hidup dengan kesadaran akan kasih Allah yang baru. Jadi hidup dalam roh itu bukan berarti tiap hari kita harus lihat penglihatan atau dengar suara-suara dari lainnya, ya kan? Atau mencari manifestasi roh. Atau kita berdoa, kamu mau dulu ya kita ya, kalau kita lagi doa gitu, kamu dapat apa sih? Kamu lihat apa sih? Mimpi kamu dapat apa? Kamu dapat nyataan? Selalu ditanya seperti itu. Kalau nggak gitu berarti kamu nggak roh. Kamu nggak berada dalam roh. Nah, lebih fokus lagi. Nggak seperti itu. Ya. Nah, hidup dalam roh bukan berarti tiap hari kita harus punya penglihatan dengan suara dari lain, tidak seperti itu. Ya kan? Nah, tapi hidup dengan kesadaran bahwa aku ini dikasihi, diterima dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ya, kita ini sadar bahwa kita ini sudah dikasihi, diterima dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu hidup
dalam roh. Ya. Coba baca Roma 8 ayat 15 sampai 16. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Kita baca ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Artinya apa? Kita ini anak Allah. Allah itu roh, kita ini juga manusia roh. Sehingga ketika kita menyembah, kita sudah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi gak berusaha roh lagi. Amin. Nah, ketika kita sadar ini, respon kita bukan takut atau malu, tapi rindu untuk mengenal Bapa kita lebih dalam lagi, untuk lebih dekat lagi dengan Bapa kita. Tidak usah ragu lagi, tidak takut lagi. Aku boleh nggak ya dekat? Aku boleh nggak ya datang? Kok kayaknya aku bahasa wajar belum bisa. Tidak seperti itu. Ya kan? Tetapi karena kita ini sudah diterima dan kita ini anak Bapa itu roh dan seperti aku ini juga roh. Ya, maka aku boleh datang sewaktu-waktu pada Bapa dan aku ingin mengenal Bapa lebih dalam lagi. Itu hubungan yang baik, itu hubungan yang intim seperti itu. Amin. Ya, jadi kuncinya apa? Bukan berusaha jadi rohani, tapi tenang dan percaya pada karya Roh Kudus yang sudah selesai dari hidup kita. Ya. Nah, yang kelima, hidup dalam kebenaran itu hidup dari identitas yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Lihat ya. Supaya kita mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca. Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama, yang dosa, yang terkutuk, yang sakit-sakitan itu sudah berlalu, sudah tidak ada lagi. Jangan dibangunin lagi. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang saat ini ada di dalam Kristus? Kita semua, amin. Berarti kita ada penciptaan baru. Artinya apa? Kita bukan lagi orang berdosa yang mencoba untuk hidup suci. Kita bukan orang berdosa yang mencoba untuk hidup kudus. Kita ini adalah orang-orang benar yang sedang belajar berjalan sesuai dengan identitas kita yang baru ini. Amin. Ya. Jadi kita ini sekarang yang kita lakukan ini bukan berusaha untuk layak, untuk kudus, untuk benar enggak. Tapi karena kita ini sudah benar, sudah kudus, sudah layak, nah kita sedang belajar berjalan sesuai dengan identitas kita yang baru. Amin. Kayak misalkan kita ini pindah negara, ya, misalkan ini dari Indonesia, ya kan? Kita selama ini makan pecel, nasi goreng, mungkin makan rondo royal dan lain sebagainya. Begitu kita datang ke Amerika, ya kan, nggak ada itu semua. Kita belajar makan pizza, belajar makan hamburger, belajar makan mungkin roti, ya kan? Jadi seperti itu, sesuai dengan identitas baru kita orang Amerika. Ya, nah, misalkan ya, misalnya kita lagi dikasih baju yang baru yang keren, ya. Tapi kita masih suka pakai baju yang lama yang lusuh, ya kan? Nah, coba kasih karunia ini seperti kita dikasih baju yang baru, kita pakai, ya kan? Tapi hidup kita masih sudah sesuai dengan kita pakai baju baru itu, apa kita masih suka pakai baju lama? Jadi dan hidup sesuai siapa kita sekarang. Nah, itu menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran itu seperti itu. Tahu, sadar diri tentang identitas diri kita. Ketika kita tahu identitas diri kita di dalam Kristus, kita sudah dibenarkan,
kita ada di dalam roh, ya. Walaupun kita lagi menyembah, masih ada kedongkolan, kejengkelan, ya. Kita tetap menyembah di dalam roh dan kebenaran, dan kita diterima oleh Allah. Amin. Tetapi kalau ada kejengkelan, ada kemarahan ketika kita menyembah, berdoa, bersekutu, ya, dari Allah tidak ada ruginya gitu. Dia tetap mengasihi kita apa adanya. Dia tetap keluarkan kasihnya kepada kita gitu. Yang rugi siapa? Kita pribadi, kita terhambat sendiri. Ya. Seperti kayak kita makan kue gitu, ya kan? Kita dikasih, misalkan kita dikasih kue di segini, ya kan? Ada orang yang langsung dihabis semua, makan habis, yang lainnya tertinggal. Tapi ada apa? Ketika dikasih kue ada yang jaga sama itu habis pala aja. Atau bahkan ada yang enggak habis sama sekali karena lagi enggak mood. Yang rugi siapa? Tuhan. Tidak. Yang rugi kita sendiri, kita bagian kita yang kita terima berbeda-beda satu sama lain. Tuhannya masih sama, kasihnya sama. Ya. Tetapi yang kita dapat, yang kita ambil, kita dapatkan semua sama. Tapi yang kita ambil, ada yang ambil semuanya, ada yang ambil sebagian, ada yang nggak ambil. Nah itu, ya. Nah, dari kasih itu lahir penyembahan yang sejati. Amin. Ya. Yesus nggak nyuruh perempuan Samaria yang tadi yang cerita tadi di ayat tadi ya, menyembah dalam roh dan kebenaran, ya kan? Berubah dulu baru dia bisa menyembah. Enggak. Ya kan? Dia justru mengungkapkan kasih dan identitasnya dulu, dan dari sana perempuan itu berubah total. Ya. Dan yang terjadi kemudian ketika perempuan itu berubah, ketika dia tahu dia dikasihi, ketika dia tahu dia dihargai, dan itu tidak latar belakang dia tidak menjadi syarat untuk dia dihargai, diterima oleh Tuhan, ya, dia menjadi saksi bagi seluruh umat. Amin. Ya, itu yang membuat orang ini maksimal di dalam penyembahan. Ketika dia diterima dengan kasih Tuhan, dia akan maksimal dalam pekerjaan, dia akan maksimal dalam hidupnya, dia akan maksimal dalam pelayanannya. Ya. Nah, kasih yang diterima itu menghasilkan penyembahan, bukan penyembahan yang memaksa kasih itu dapat. Gitu. Bukan penyembahan kita yang wow gitu ya. Kadang-kadang gini, aku lihat kayak video-video ya penyembahan gitu ya, apalah CBCC, ya itu wow. Kita kadang-kadang berpikir, aku kok nggak bisa kayak gitu ya. Aku bisa kayak gitu gak? Berbeda gak penerimaan Tuhan sama aku sama mereka? Nah, ternyata sama. Ketika kita menyembah seperti ini, dan kita menyembah di gedung yang luar biasa, dengan musik yang luar biasa, sama di hadapan Tuhan. Kasihnya sama kita. Amin. Ya. Jadi bukan penyembahan kita ini yang membuat kasih Tuhan itu terbuka semuanya, enggak, atau tingkap-tingkap lain terbuka, enggak. Ya, itu semua sudah dibuka, kita sudah diterima oleh kasihnya, dan itu menghasilkan penyembahan. Amin. Seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya, hidup dalam roh dan kebenaran itu bukan beban lagi, tapi itu suatu undangan. Undangan untuk apa? Untuk berhenti berjuang sendiri, untuk berhenti memakai kekuatan sendiri, dan mulai menikmati hidup bersama Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kita. Titus 2:11 berkata, sebab kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Ya, jangan dinanti-nantikan lagi. Nah, bayangkan ya kalau kita ini tersambung ya, seperti pipa air ya kan, yang tersambung gitu ya. Kalau kita tersambung dengan sumber yang benar, kasih karunia, air kehidupan itu akan terus mengalir tanpa usaha yang berat. Amin. Ya. Yang penting apa? Yang penting bukan seberapa kuat kita ini memompa, tapi seberapa yakin kita ini sudah terhubung dengan sumber itu. Amin. Kalau kita belum yakin, ya itu akan mampet, terhalang. Tapi kalau kita yakin, kita sadar, oh ya, aku sudah terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari kesadaran itu aja kita sudah kasih, oh terima kasih Tuhan. Kamu sudah ampuni aku. Engkau sudah memberikan aku kebenaranmu. Engkau sudah sudah mendekat aku sebagai anak.
Jadi ayo kita mulai sadar, kita mau hidup dalam roh dan kebenaran itu bukan dengan tekanan, tapi dengan kesadaran bahwa aku sudah dikasih, amin, sudah dibenarkan dan sudah dipimpin oleh Roh Kudus, amin, amin. Dan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami bersukacita Tuhan. Kami menerima kabar baik daripada Engkau, bukan kabar yang menjadi beban kami, tetapi kabar sukacita bahwa kami sudah Engkau layakkan, Engkau benarkan, dan kami sudah ada di dalam Roh-Mu, dan bahkan kami adalah anak-Mu. Dan Engkau Allah itu adalah Roh, berarti kami ini Roh Tuhan. Dan ketika kami menyembah Engkau Tuhan, itu adalah hasil karena Engkau yang membenarkan kami, Engkau yang membuahkan kami menjadi manusia rohani Tuhan. Bukan karena usaha kami, tapi karena itu anugerah daripada Engkau Tuhan. Sehingga kami hari ini Tuhan bersyukur, berterima kasih, menyembah Engkau, mengerjakan segala sesuatunya Tuhan di dalam kebenaran Tuhan, di dalam rohani Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan. Dan kami mau lebih dalam lagi untuk kami lebih mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini. Berkati anak-anakmu yang sudah hadir, berkati kami semua Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya berhasil Tuhan. Kami memiliki damai sejahtera, sukacita, memberikan kekuatan penuh, kami memiliki kesetiaan, kami memiliki semua buah roh, buah kehidupan, buah pertobatan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami tidak mau menyanyikan waktu kami bersama-sama dengan Engkau setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua sepakat kita berkata, Amin. Merdeka. Merdeka. Ada ya? Merdeka, merdeka.